Komisioner Komnas HAM mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar memeriksa sejumlah saksi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendatangi Polda Jabar untuk memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami aduan dugaan pelanggaran HAM di kasus Vina. Saat ini, Komnas HAM telah menerima 2 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM di kasus Vina. Artinya setelah ini masih ada pertemuan-pertemuan lain, Bu? Masih kami masih mendalami banyak. Dengan siapa lagi, Bu? Semua saksi. Dengan terpidana nanti kita akan menggali informasi. Bisa menyimpulkan apa-apa ya. Jadi masih mendalami fakta-fakta, meminta informasi dari banyak pihak seperti hari ini. Jadi Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Nanti hasil penyelidikan akan disampaikan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Jawa Barat. Perwakilan tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Polda Jabar pada Kamis kemarin. Kedatangan mereka dilakukan untuk mengajukan penangguhan penahanan Peggy serta meminta salinan berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum mengatakan kedua permintaan tersebut kini dalam proses kepolisian. Agenda hari ini kita tetap mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian, serta kita meminta salinan BAP. Nah, yang 2 hal ini yang saya sebutkan di belakang itu lagi diproses. Jadi baik penangguhan penahanan maupun salinan BAP itu masih diproses. Sementara di kediaman orang tua Peggy, sebanyak 65 pengacara dari sejumlah organisasi advokat di sejumlah daerah menyampaikan kesediaannya untuk membela Peggy Setiawan. Para pengacara ini ingin membantu secara sukarela. Saat ini sudah ada 65 pengacara atau advokat yang sudah resmi menandatangani surat kuasa untuk membela Peggy Setiawan. Mereka semua itu tergugah tidak dibayar Bu tidak dibayar oleh keluarga Peggy Setiawan. Mereka tergugah ingin membantu, ingin menegakkan hukum, ingin menegakkan keadilan. Mereka dari lintas organisasi advokat dan dari lintas daerah. Saat ini ada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani yang berada di Polda Jawa Barat untuk melaporkan informasi terkini kasus pembunuhan Vina. Selamat pagi Ninda, ada rencana pemeriksaan keluarga Peggy juga teman Peggy. Apa yang ingin digali dari polisi dengan pemeriksaan keluarga Peggy? Jam berapa nanti rencana pemeriksaannya? Iya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Betul, dari Polda Jabar sendiri telah melayangkan surat panggilan terhadap 3 teman Peggy, di mana ini merupakan Suharsono alias Bondol, lalu juga ada Ibnu, paman dari Peggy, serta Parman, teman dari Peggy. Dari ketiga orang ini dipanggil sebagai saksi nantinya, dan tentu akan dilakukan pemeriksaan hari ini. Rencananya menurut Polda Jabar ini memang akan dilakukan sekitar setelah sholat Jumat berlangsung nantinya. Namun dari pihak ketiga yang bersangkutan ini sebetulnya sempat melakukan negosiasi karena memang mengingat jarak dari Cirebon ke Bandung ini cukup jauh, sehingga ketiganya minta kepada polisi untuk dilakukan pemeriksaan ini di Polresta Cirebon, sehingga kami pagi ini masih belum mendapatkan informasi lebih pasti apakah pemeriksaan akan dilakukan di Cirebon ataupun di Polda Jabar. Nanti kita akan pastikan lagi informasi lebih lanjutnya Okta dan juga saudara. Namun terkait ketiga panggilan ini dilakukan tentu turut untuk menjadi saksi ya. Pasalnya ketiga yang bersangkutan ini telah menyampaikan di hadapan awak media juga kepada kuasa hukum bahwa memang pada saat kejadian 27 Agustus 2016 lalu Peggy Setiawan ini justru bersama ketiga temannya ini di
Kabupaten Bandung, tepatnya di Kampung Rancakasiat, Kecamatan Rancamulya di Pamengpe, Kabupaten Bandung. Sehingga pada kejadian ini tidak mungkin jika, menurutnya ini memang tidak mungkin jika Peggy Setiawan ini terlibat dalam kasus pembunuhan ataupun ruda paksa kepada Vina ya. Dan saat itu momennya memang pukul 8 malam saat kejadian, Peggy bersama teman-temannya justru di Bandung ini berencana memang akan mengantarkan temannya Peggy, yakni Bondol, untuk pulang ke Cirebon. Ya, jadi saat itu dari Cirebon, maksud kami dari Bandung, Peggy bersama teman-teman ini naik angkot menuju ke Lewi Panjang, sehingga di waktu kejadian ini Peggy menurutnya memang tidak ada di Cirebon. Itulah yang disampaikan oleh para saksi. Sehingga ketiga saksi ini menurut kuasa hukum merupakan saksi kunci untuk nantinya. Saat ini pun dari pihak Peggy Setiawan melalui kuasa hukum telah melayangkan gugatan pra-peradilan, juga penangguhan penahanan. Selain itu membawa ketiga saksi sebagai saksi kunci ya. Di sisi lain juga dari kuasa hukum Peggy ini juga menyiapkan saksi-saksi lainnya, yakni ada dari pemilik kontrakan yang terakhir Peggy tinggali, yakni di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung, di mana ini pemiliknya juga akan dilibatkan jika menurut kuasa hukum dari Peggy Setiawan ya, Okta dan juga saudara. Dan memang informasi baru yang terbaru saat ini dari kasus Vina Cirebon ini juga cukup mendapatkan sorotan yang luas ya, Okta dan juga saudara. Dari Kompolnas kemudian juga dari Komnas HAM ini juga turut mendatangi Polda Jabar kemarin, di mana ini turut meminta klarifikasi secara langsung ke Kapolda Jabar, lalu juga meminta klarifikasi kepada penyidikan yang melakukan penyidikan kasus Vina ini terkait perkembangan dari kasus ini sudah sampai mana, dan utamanya ini meminta klarifikasi terkait penghapusan 2 DPO ya. Sementara Okta. Ya baik, berarti masih menunggu nanti apakah akan dilakukan pemeriksaan di Polresta Cirebon atau di Polda Jabar. Nah, Ninda, yang juga menjadi sorotan kemarin kan Presiden Jokowi juga sudah mengeluarkan pernyataan soal kasus pembunuhan Vina, minta supaya dikawal, tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu gimana respon dari keluarga Peggy, Ninda? Polnas, kemudian juga dari Komnas HAM ini, dari Presiden Joko Widodo juga turut menyoroti kasus Vina Cirebon ini. Pasalnya memang kemarin saat ditemui awak media, Presiden Jokowi juga menyampaikan dan mengaku bahwa Presiden ini telah menginstruksikan langsung kepada pihak Kapolri untuk dapat mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Selain itu di sisi lain justru respon dari keluarga Peggy yang bersangkutan, yakni Ibu Peggy Setiawan ini justru meresponnya dengan mensyukuri hal tersebut, karena dengan adanya respons dari Presiden Jokowi bahwa menurutnya ini harusnya dari pihak Polri ini dapat mengusut tuntas dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan diharapkan agar pelaku yang sebenarnya menurut ibunya itu tertangkap, karena memang pelaku dari kasus pembunuhan menurut keluarga dari Peggy Setiawan ini justru bukan Peggy atau anaknya ya, ataupun Robi Irawan. Namun mereka justru hingga saat ini masih menyangkal bahwa Peggy Setiawan ini justru tidak terlibat sama sekali di kejadian pembunuhan pada malam hari itu. Demikian Okta. Ya baik, artinya sekarang pun juga masih menunggu informasi soal di mana tepatnya akan diperiksa, tadi antara di Polresta Cirebon atau di Polda Jawa Barat. Tadi dikatakan rencananya pukul 13 waktu Indonesia Barat ada sejumlah pihak yang diperiksa, keluarga maupun teman Peggy, tentunya untuk mendalami soal di mana sebetulnya Peggy saat kejadian pembunuhan Eki dan juga Vina berlangsung. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan dari Jawa Barat.